Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Diam-Diam Rujuk, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Halo Sin, kamu sibuk? Kalau nggak sibuk aku mau minta tolong ke kamu. Oh, oke lah. Aku tunggu kamu pulang dari sana aja deh. Nanti aku main ke tempatmu. Nadia menutup panggilan. Tumben malam-malam main ke tempatku. Apalagi kesini tuh jauh loh. Enggak biasanya. Apa mau bahas soal foto yang aku kirimkan tadi ya? Berondong Sinta ketika Nadia menyambanginya di rumah kosnya yang tak begitu jauh dari panti asuhan tempatnya bekerja. Itu salah satunya. Foto yang kamu gambarkan sudah aku kirimkan ke Mas Indra. Harapanku malam ini atau seenggaknya besok pagi Mas Indra pasti akan melihatnya. Tapi foto saja tidak akan cukup mengembalikan hubunganku dengan Mas Indra. Dan aku tidak tahu mesti tinggal di mana. Karena selama aku pergi dari rumahnya, aku menyewa tempat dan belum pulang ke rumah papa. Karena khawatir papa terlalu banyak tanya soal rumah tangga aku. Jadi, rencanamu gimana? Nadia tersenyum karena Sinta mulai mengerti situasinya. Jadi begini, seingatku kakakmu Naya lagi hamil kan? Bisa nggak kamu minta tolong ke dia, rekam saat dia periksa kehamilan, terus minta dia kasih buku tes spek untuk aku. Ya, untuk aku pakai. Dan bilang ke Mas Indra kalau aku lagi hamil. Minimal dengan begitu mereka akan memintaku kembali ke sana. Aku betul-betul sayang sama suamiku. Karena laras makanya aku nelangsa sekarang ini. Nadia memainkan sandiwaranya untuk mendapatkan simpati dari Sinta. Sinta menarik nafas, kemudian membuskannya secara perlahan. Setelahnya dia mengangguk pasti. Untuk rencanamu ini, aku harus minta izin juga ke Mbak Naya supaya dia ikut bekerja sama. Kalau hanya mengambilnya diam-diam, pasti akan ketahuan. Setelah dapat izinnya, aku pastikan akan mengarahkan Mbak Naya apa yang harus dilakukannya. Tapi kamu tahu kan, jarak dari sini ke rumah mbakku cukup jauh. Malah dekat kamu yang tinggal di kota. Aku mesti bolak-balik dan mungkin bisa izin tidak kerja beberapa hari makanya. Sinta menggantung kalimatnya. Nadia mengerti. Dia lantas mengeluarkan uang dari tasnya. Uang satu tumpuk dengan pecahan 50 ribuan. Nadia memberikan uang 5 juta ke tangan Sinta. Sinta lantas tersenyum senang. Ini kan yang kamu mau? Tenang saja, aku akan ikut membantumu. Asalkan kamu juga membantuku. Dengan uang itu bisa kamu gunakan untuk memeriksakan kakakmu ke dokter kandungan biasalah. Dan meminta mencatatkan pemeriksaan atas nama aku. Tes spek sudah pasti garis 2 lah. Oh ya, kehamilan kakakmu berapa bulan? Nadia memastikan. Ya baru juga 2 bulan. Kan waktu itu aku kasih tahu kamu pas dia mulai gak enak badan. Suka muntah-muntah gak karuan. Dia juga baru periksa ke dokter kandungan sekali. Saut Sinta senyum. Nadia semakin mengembang. Rencananya berjalan sempurna sekali. Baguslah, pas sekali dengan rencanaku. Setidaknya Mas Indra pasti percaya kalau kehamilanku juga baru jalan 2 bulan. Jangan lupa periksa di dokter kandungan yang lain dan kasih identitasku saja. Sinta mengangguk setuju. Oh ya, aku bantu karena teman ya. Kamu jangan mikir aku meras kamu karena mengambil kesempatan dalam kesempitan loh. Karena aku maunya kamu kembali bersatu dengan suamimu dan aku yakin pasti bisa kembali. Sebab kulihat si Laras sibuk dengan mangsa barunya. Sebut Sinta dengan mimik tak senang. Nadia pun tersenyum. Nadia sendiri tak menyangka jika Sinta yang lurus di hadapannya ini mudah sekali dipengaruhi. Hanya dengan memutarbalikkan fakta, dia langsung percaya begitu saja. Nadia yakin setelah menjalankan rencananya ini, dia akan bisa diterima di keluarganya Indra kembali. Di sisi lain, Indra baru saja pulang dari rumah ibunya.
Begitu dia membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada amplop coklat yang ada di lantai. Perlahan Indra mengambilnya, membolak-balikan amplop, berharap menemukan nama pengirimnya. Tapi nihil, dan dia mulai membuka isinya. Satu persatu gambar yang ada di sana membuat matanya melotot. Dalam gambar itu terlihat Laras sedang memandang laki-laki tampan dan posisinya sangat dekat. Di gambar yang lainnya, laki-laki nampak tak ragu mengusap-sapu tangan ke dada Laras, dan Laras memegang tangan laki-laki tersebut. Seketika ada buliran air menghangat jatuh dari pelupuk mata Indra. Sakit sekali melihat Laras bermesraan seperti itu. Baru saja Indra bersama keluarganya ke panti asuhan untuk menjemput dan ingin memulai hidup baru. Akan tetapi begitu cepat perempuan yang dinikahinya selama 2 tahun itu berpaling darinya. Apa ini maksud Bu Halim mengusir kami waktu itu ya? Ternyata kamu sudah ada kekasih di sana. Tidak mungkin hanya kurang dari sebulan. Orang sudah mau mendekatimu. Apalagi dalam keadaan hamil begitu. Apa hubunganmu Laras sama laki-laki ini? Mengapa aku merasakan sakit sekali hati ini melihat foto-foto ini? Gumam Indra sembari menatap gambar yang ada di tangannya. Air matanya dibiarkan luruh begitu saja. Indra memasukkan kembali gambar-gambar dalam amplop, lalu menutup pintu dan masuk ke dalam kamar. Sesampainya di sana dia mulai mengetik di gawainya. Besok aku ingin curhat bro. Rasanya hati ini tidak akan tenang kalau belum berbicara denganmu. Aku butuh solusimu. Indra mengirim pesan. Ya kebiasaan kamu. Kamu pikir aku ini tempat sampah apa? Tempat kamu membuang semua unek-unekmu? Sudahlah, gak perlu nunggu besok. Sekarang juga aku ke tempatmu. Atau kita ketemuan biasa di kafe. Tinggal pilih. Kebetulan aku juga lagi santai di rumah. Gabut, gak ada kerjaan lagi. Balas Tony, teman kantor sekaligus sahabatnya Indra. Setiap apapun persoalan yang menimpanya, hanya sahabatnya itulah yang memahami dan selalu saja memberikan solusi tepat sehingga Indra tak salah langkah. Indra memang ingin sekali berbicara sekarang, akan tetapi dia takut mengganggu kesibukan Tony. Bersyukur temannya itu memintanya bertemu sekarang. Minimal Indra tak menanggung beban kesedihan dan cemburu bercampur aduk terlalu lama. Baiklah, terima kasih kawanku. Aku lagi mager, jadi sebaiknya kamu aja yang kesini ya. Kalau mau menginap di sini juga boleh. Pokoknya kamu harus siap semalaman mendengar ceritaku lah. Oke OTW. Hanya itu balasan dari Tony. Indra juga tak menunggu begitu lama. Sekitar setengah jam Tony pun muncul sambil membawa cemilan keripik singkong di dalam bungkus plastik transparan. Indra merotkan alis melihatnya. Gak usah sok bingung gitu. Aku bawa cemilan ini khusus mendengar celotehanmu semalaman. Ya dan tenang saja, aku juga bakalan menginap di sini. Tapi tentu saja kamu harus buatkan aku sarapan pagi, karena aku terbiasa sarapan dan itu wajib nasi. Oke? Belum apa-apa Tony sudah meminta. Indra pasrah menganggukkan kepalanya. Setelahnya Indra mulai menceritakan kronologis di mana dia berniat ingin kembali kepada Laras. Akan tetapi penemuan gambar di amplop coklat membuatnya bimbang. Kamu tahu siapa yang mengirimnya? Tanya Tony sembari memperhatikan gambar yang kini ada di tangannya. Indra menggelengkan kepalanya. Ini ada tulisannya. Tony memperlihatkan tulisan dengan huruf kapital di belakang gambar. Indra tertarik dan langsung mengambil dari tangan Tony, kemudian membacanya. Apa kamu yakin anak yang ia kandung anakmu? Lihat saja kemesraannya bersama laki-laki ini. Siapa yang mau dengan perempuan hamil kecuali memang laki-laki ini ayah dari bayi yang dikandung perempuan ini? Dek. Bertambah sakit hati Indra melihat catatan kecil di belakang gambar tersebut. Seakan membenarkan apa yang telah terjadi, Indra manggut-manggut. Jadi gimana ini? Apa yang ditulis ini membuatku yakin jika Laras memang selingkuh dariku selama ini. Tahu sendiri gimana Laras. Dia itu anak panti asuhan yang orang tuanya sendiri tidak jelas. Mungkin saja Laras dulu hasil hubungan gelap, jadi tak heran. Sudah sifatnya juga mengikuti jejak ibunya yang hamil sementara tidak jelas dengan siapa. Ujung-ujungnya main buang bayi di depan panti asuhan. Tuturnya dengan begitu yakinnya. Tony menggelengkan kepalanya. Pikiranmu terlalu sempit, Dra. Laras lahir lalu dititipkan di panti asuhan bukan berarti dia anak yang gak jelas, anak haram yang tidak ketahuan ibu bapaknya. Kamu itu jangan asal berpendapat. Laras juga tidak meminta dia lahirkan dari orang tuanya yang sampai sekarang tak tahu siapa orangnya. Orang membuang anak di panti bisa saja karena keadaan mereka mendesak. Mungkin juga orang tua Laras adalah orang yang sangat miskin. Jadi daripada dia nanti tidak terurus, makanya orang tuanya menitipkan di panti supaya terjamin hidupnya.
Tony berterus terang. Tapi kenyataan kan? Gambar ini menampakkan kemesraan bahwa mereka ini tidak hanya kenal baru-baru saja. Mungkin saja selama masih bersamaku. Indra tetap tak mau kalah. Tony menghela nafas panjang. Nih, menurutku ya, sebaiknya kamu selidiki dulu lah. Pastikan semuanya jelas dan tidak langsung percaya informasi satu pihak begini. Ya kan? Bisa saja adegan di balik foto ini tak sama dengan yang terlihat. Kamu harus tahu siapa laki-laki yang ada di foto ini bersama Laras. Terus siapa yang mengirimkan foto ini, tujuannya apa, kamu harus tahu itu. Papar Tony. Indra melengos. Tony yakin Indra jika sudah meyakini sesuatu akan percuma untuk meyakinkannya kembali. Indra memanggil Tony rasanya hanya sia-sia saja, hanya untuk mendengarkan keyakinannya saja dan bukannya curahan seperti yang dia bahas di pesannya tadi. Jika memang kamu sudah yakin, mengapa kamu meminta aku untuk datang dan meminta solusi? Solusi dari aku. Kamu jangan mudah percaya begitu saja, meski bukti berupa foto sudah ada di tanganmu. Kalau aku tidak langsung menelan setiap informasi yang aku dapatkan, karena saat kamu salah mengambil keputusan, yang ada kamu juga yang merasa rugi dan menyesal sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya tergantung pada pemahaman dan keputusanmu saja nanti. Aku sih hanya bisa memberikan saran dan solusi sebagai teman ya. Kalau itu juga dianggap teman. Tony berusaha menghibur diri karena keyakinan Indra dianggapnya tak berdasar sama sekali, dan dia tak berhasil meyakinkannya. Tony melihat Indra cemburu sehingga timbul gelap mata dan menuduh tanpa dasar. Maksudnya status Laras yang yatim piatu tidak perlu dikait-kaitkan dengan anak haram, anak hasil hubungan gelap. Jika nantinya Laras terbukti punya orang tua kandung, Indra pula yang malu karena menuduh Laras yang bukan-bukan. Melihatnya begini membuatku sakit hati dan ilfil kembali. Beberapa hari ini aku berusaha untuk membuka hatiku buatnya, tapi belum apa-apa dia sudah mematahkan hatiku. Ya sudahlah, mungkin memang nasibku jadi duda seumur hidup. Tony menghela nafas kasar. Selain punya sifat yang keras kepala, Indra juga sudah mudah menyerah dengan keadaannya. Tony memijit pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Panggilan sidang tinggal beberapa hari lagi, dan aku sudah dapat bukti bahwa Laras selingkuh. Rasanya memang sudah tak perlu lagi memberinya kesempatan kedua. Cukuplah sudah sekali saja. Bahkan aku semalam gak bisa tidur karena memikirkan hal ini. Sepertinya aku yakin, Bu, jika Laras memang selingkuh sebelumnya. Dan mungkin saja anak yang ada di dalam kandungannya juga bukan anakku. Sungut Indra di tempat ibunya. Sekar kebetulan duduk bersama mereka. Hanya dia menyimak. Ibu juga gak menyangka kalau Laras bakal seperti itu. Tapi kalau dipikir ada benarnya juga. Sebab yang namanya anak lahir dari hubungan gak jelas, istilahnya anak haram ya sampai kapanpun akan kembali ke sifat lahirinya. Selingkuh dan gak jauh-jauh dari sifat seperti itu. Kamu beruntung tahu lebih awal. Coba saja kalau sampai dia kembali ke rumah ini, bisa gawat nanti. Yang ada kamu memelihara anak orang. Ibu juga rasanya menyesal kita datang mengemis ke panti asuhan. Mana Bu Halim gayanya bikin ibu senewen lagi. Indra menghela nafas berat mendengar ocehan ibunya. Dari sorot matanya terlihat dia setuju dengan pendapat ibunya. Memangnya foto-foto itu kakak dapatkan dari mana? Kok kayak gambarnya diatur dan kalau dilihat dari cara pengambilan gambar juga sembunyi-sembunyi. Karena ada beberapa lembar, ya seperti gambar yang buram diperbesar dan gambar lainnya terlihat jelas. Sekar mengambil gambar dari meja dan memperhatikannya satu persatu. Aku juga gak tahu. Tiba-tiba pulang ke rumah, foto-foto ini sudah ada di rumah di dalam amplop coklat, persis di bawah pintu. Jelas Indra. Sekar masih sibuk memperhatikan gambar di tangannya. Apa kakak gak curiga foto ini sengaja diambil terus untuk menjebak Kak Laras kalau dia selingkuh? Padahal bisa saja enggak kan? Apa sudah kakak pikirkan? Pikirkan kembali mengenai keputusan kakak untuk tidak jadi membawa Laras kembali hanya karena dengan melihat gambar-gambar ini? Tanya Sekar, dan kali ini matanya memindai kakaknya butuh kepastian. Sudah Kar, aku putuskan tetap melanjutkan proses cerai. Kebetulan proses mediasi akan berjalan beberapa hari lagi. Aku pasti datang dan akan kupastikan kami benar-benar bercerai, ucap Indra dengan pasti. Maksudku malah bukan seperti itu Kak. Kakak harusnya pikirkan sekali lagi. Kalau sampai kakak dapat kiriman gambar begini, Sekar yakin ada yang tak mau kakak kembali lagi sama Kak Laras. Harusnya jika kakak sudah putuskan akan kembali lagi ke Laras, ya harus yakin
Yang beginian hanya receh aja untuk merusak hubungan rumah tangga kakak kembali. Apa ini kurang cukup, Kar? Kurang cukup menjadi bukti kalau Laras memang selingkuh? Jelas-jelas laki-laki di gambar ini memegang area terlarangnya, bagian dada, Kar. Bayangkan saja, dan Laras hanya diam saja. Sakit hatiku melihatnya. Indra berterus terang. Sekar malah tersenyum. Itu bagus. Ya bagus, kalau kakak sakit hati artinya kakak masih ada hati buat Kak Laras. Baru juga begitu sudah sakit hati. Ya terus bagaimana dengan perasaan Kak Laras yang bertahun-tahun kakak hianati dengan rujuk sama si Nadia itu? Bahkan kakak juga menzolimi dia dengan tidak memberikannya kasih sayang, tidak memberikannya uang untuk dia belanja, untuk beli kosmetiknya, beli keperluannya sendiri. Padahal perempuan itu banyak kebutuhannya. Masa iya menikah sama kakak malah diperlakukan layaknya pembantu sih? Ungkap Sekar membuat kedua bola mata kakaknya membesar. Kamu itu kalau ngomong kasar sekali sih. Kamu itu sebenarnya saudara siapa sih, Kar? Saudaraku atau saudaranya? Heran ya, sejak awal selalu saja kamu belain dia. Seharusnya yang harus kamu bela itu saudaramu. Karena biar bagaimanapun aku yang menghidupi kamu dan bukannya Laras. Tapi entah kenapa selalu saja di otakmu hanya ada Laras dan Laras saja. Indra terlihat kesal sembari memperhatikan adiknya dengan tatapan sinis. Aku tidak kasar, Kak. Hanya bicara fakta saja. Ya aku saudaramu dan itu pasti. Tapi aku mencoba netral menghadapi masalah kalian. Karena sejak awal Kak Indra ya memang yang salah. Sudah tahu masih cinta sama Nadia tapi malah menikahi Kak Laras. Kakak itu hobi memainkan hati perempuan, tahu nggak? Sudahlah, anak yatim piatu begitu malah disiksa hidupnya. Seharusnya kakak berikan dia surga dan bukannya neraka. Biarpun kakak yang selama ini memberiku makan, tetap saja yang salah ya salah. Masa iya harus aku bela sih? Aku kasihan sama Kak Laras. Tak sekalipun kakak maupun ibu berbaik hati sama dia. Memangnya dia salah apa? Salah apa sampai kalian tega berbuat begitu padanya? Sayang saja kakak nikah pas aku kuliah di kota. Kalau dekat aja pasti Kak Laras ku bela terus. Sekar tak mau kalah. Aduh, sudah. Sekarang itu gak ada gunanya kalian ribut. Ibu hanya mau dengar keputusanmu, Ndra. Kalau kamu maunya lanjut cerai ya sudah cerai saja. Tapi kalau kamu mau kasih kesempatan buat Laras juga gak masalah buat ibu. Yang penting keputusan dari hatimu saja. Gimana baiknya? Juleha menengahi. Indra diam berpikir. Sepertinya aku akan tetap proses cerai. Aku tak mau dikhianati. Jujur rasanya begitu tahu Laras sifatnya seperti ini. Lebih baik aku menduda saja. Jawabnya. Sekar pun pasrah. Dia sudah sangat berusaha agar kakaknya mau mengubah keputusannya. Tapi seperti yang sudah-sudah, jika Indra sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu mutlak dan tidak dapat lagi diganggu gugat. Meski salah sekalipun, Indra tak ambil peduli. Sekarang hanya tinggal menunggu penyesalan dari kakaknya itu nanti datang. Seperti yang sudah-sudah pula. Kakak kau lucu sih. Gak mau dihianati tapi mengkhianati malah santai. Aduh. Tutur Sekar lantas berlalu meninggalkan kakak dan juga ibu kandungnya yang termangu. Sekar rasanya sudah malas duduk bersama Indra, membahas persoalan rumah tangga yang endingnya pasti sudah kakaknya itu putuskan percuma saja. Ya percuma saja berbicara kalau keputusan sudah ada di otaknya. Sulit bagi siapapun untuk mengubah keputusan Indra. Lebih baik dia fokus sama urusannya saja. Di sisi lain, gimana kabar kamu? Apa sudah menemukan kakakmu? Tanya Yulia kepada Satria saat makan malam. Satria menarik nafas panjang. Masih belum, ah. Sabar ya. Satria tetap janji suatu saat kita pasti akan menemukan kakak. Alek juga sudah berusaha menemukannya. Hanya saja memang tidak mudah karena kami harus mendatangi satu persatu panti asuhan dan terlalu banyak informasi yang tidak jelas. Yulia menarik nafas dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan. Terasa berat karena Yulia begitu rindu untuk memeluk putrinya yang dia taruh di depan panti asuhan 22 tahun yang lalu. Dering gawai Satria berbunyi. Satria langsung menjawab panggilan dari Rehan. Rehan memintanya untuk datang ke rumahnya sekarang. Ada hal yang penting yang akan dia bicarakan. Mah, Satria pergi dulu ke rumah Rehan ya. Katanya ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Satria pamit. Aku ingin kamu menilai lukisan ini nih. Tunjuk ke Rehan memamerkan lukisan yang ia dapatkan dari Laras yang tadi. Satria mematung, memperhatikan lukisan setengah jadi itu. Bukan hasil lukisan yang membuatnya mematung dengan mata membulat besar,
Tapi lukisan itu nyaris mirip dengan lukisan yang dibuat oleh mamanya. Hanya saja lukisan mamanya benar-benar telah sempurna. Lukisan yang ada di hadapannya kini adalah sama persis lukisan ibu dengan anak perempuannya, namun tidak dilengkapi dengan pemandangan seperti lukisan milik mamanya. Mungkin jika saja Satria menunjukkan lukisan mamanya, tanggapan Rayhan akan sama persis dengan Satria saat ini. Sat, lo kok malah bengong sih? Gimana, cantik kan? Ini lukisannya memang belum jadi, dan aku sedikit memaksanya memberikannya pada aku. Dan percikan noda ini bukan hasil dari tangannya, tapi hasil dari tumpahan catnya. Tapi tetap saja lukisannya cantik, secantik orangnya. Ya, entah mengapa aku suka sekali melihatnya berjam-jam. Rayhan terus saja berbicara, sementara Satria masih diam memikirkan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin lukisan yang diperlihatkan Rayhan sama persis? Tidak mungkin orang yang melukis setengah jadi ini menjiplak karya mamanya, sedangkan mamanya tak pernah sekalipun memperlihatkan hasil lukisannya pada orang lain. Mamanya melukis hanya sebagai hobi saja, menghabiskan waktunya menemani hari-harinya di kursi roda. Dari mana kamu dapatkan lukisan ini? Rayhan memperhatikan Satria yang juga tak lepas memandang lukisan di depannya. Oh, aku diberi oleh teman spesialku. Aku juga baru tahu kalau dia punya hobi melukis. Katanya dia melukis awalnya hobi dan sekarang malah membuat pajangan dari hasil lukisannya. Tukas Rayhan sembari memperhatikan wajah Satria yang terlalu serius tanpa senyum. Rayhan menautkan alisnya. Dia baru memperhatikan mimik wajah Satria begitu tegang. Dia melihat lukisan seperti melihat penampakan makhluk astral. Posisinya berdirinya juga tak bergerak sejak tadi, sejak dia memperhatikan lukisan Laras kepadanya. Kamu kenapa sih, Sat? Lihat lukisan begini kayak lihat hantu atau jin aja deh. Lukisannya itu mengharukan karena banyak kisah di dalamnya. Bayangkan saja gambar ibu dengan anaknya loh. Aku pernah melihat lukisan begini, sama persis. Hanya saja ini lukisan belum jadi, tapi mungkin lukisan ini kalau jadi pun pasti sama persis dengan yang aku sering lihat. Kamu dapat lukisan ini dari mana? Tanya Satria lagi dengan penasaran. Pokoknya dari perempuan yang spesial. Aku malas kasih tahu kamu, nanti kamu malah mau ikutan beli dan hanya merepotkan dia saja. Dia melukis dari hatinya tanpa mau memperjualbelikan hasil karyanya. Ya, aku hargai itu, makanya aku tak mau memberitahumu dari mana lukisan ini. Sautan Rayhan membuat Satria tak sabaran. Matanya berani memandang tajam orang yang selama ini membantunya melunasi hutang papanya. Aku tak berniat mengambil perempuan yang kamu anggap spesial itu. Aku hanya ingin tahu dari mana kamu dapatkan lukisan ini. Tinggal jawab, apa susahnya sih? Suara berat meninggi mulai keluar dari tenggorokan Satria. Rayhan kaget. Kamu mau ajak aku berantem? Aku memintamu datang ke sini untuk meminta pendapatmu tentang lukisan, dan soal dia, kamu gak perlu tahu. Rayhan tak mau kalah. Satria menyuka rambutnya dengan kasar. Satria tak bisa nakal. Dia menghubungi mamanya. 2 kali deringan panggilannya tak terjawab. Akhirnya pun dia terjawab. Satria bersyukur mamanya belum tidur. Ada apa, Sat? Tanya mamanya dari seberang telepon. Satria bisa minta tolong ke mama? Tolong mama videoin lukisan mama, lukisan ibu dan anak yang mama perlihatkan kepada Satria beberapa hari yang lalu. Kalau bisa sekarang ya, Ma, penting. Satria mematikan panggilan, memberikan waktu untuk mamanya yang menyelesaikan tugas yang dia berikan. Dengan keadaannya di kursi roda tentu membutuhkan waktu sedikit lama dari waktu orang yang normal. Kamu itu sebenarnya ada apa sih, Sat? Kamu terlihat aneh begitu melihat lukisan ini. Apa lukisan ini mengingatkan kamu pada seseorang? Rayhan membuka suara. Tunggu saja mamaku mengirimkan sesuatu nanti. Setelah itu kamu akan melihatnya dengan jelas. Percuma saja kita berbicara, gak akan pernah ada ujungnya. Yang ada buat emosi aja. Sambung Satria masih memperhatikan layar gawainya, berharap mamanya mengirimkan pesan. Rayhan jadi bingung. Dering gawainya kembali berbunyi. Begitu Satria membukanya, Satria bernafas lega karena mama mengirimkan video berupa lukisan hasil karya Yulia yang sama persis dengan lukisan yang diperlihatkan Rayhan. Satria langsung memberikan gawainya kepada Rayhan. Loh, kok bisa sama persis? Hanya permainan warna saja yang berbeda ya? Gimana bisa nih? Rayhan semakin bingung. Itulah pertanyaan yang sama ada di kepalaku. Video yang kamu lihat itu adalah hasil lukisan mamaku.
Kalaupun teman spesialmu itu meniru, rasanya tak mungkin. Sebab tak sekalipun mamaku pernah memamerkan hasil lukisannya pada siapapun. Dia melukis karena hobi saja. Kalau kamu tidak percaya, sekarang juga aku akan bawa kamu ke rumah untuk melihat hasil lukisan mamaku. Biar kamu gak mikir yang macam-macam jika aku akan mengambil teman spesialmu itu. Aku hanya ingin tahu dari mana kamu dapat lukisan itu. Bila saja mamaku melihat lukisan ini, pasti dia punya pertanyaan yang sama denganku. Gimana? Apa kamu mau ke rumahku untuk membuktikan aku tidak mengada-ngada? Satria memandang Raihan yang masih terpaku di tempatnya. Rey! Satria mengguncang tubuh Raihan. Raihan terkesiap kaget, lantas menyerahkan gawe Satria kembali ke tangan pemiliknya. Baiklah, sekarang juga aku akan ikut ke rumahmu. Lukisan ini akan kubawa sekalian untuk memastikan kebenarannya. Raihan lantas membawa lukisan dan mengajak Satria ke mobil. Sepersekian menit mobilnya melaju menuju rumah Satria. Dalam perjalanan mereka saling berdiam diri, membisu, sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Hanya helaan nafas mereka yang berulang kali terdengar. Begitu sampai di rumah Satria, Satria kembali bernafas lega karena mamanya belum juga tidur dan masih bersantai di kursi rodanya, seraya memegang album foto di tangannya. Satria masuk dalam kamarnya diikuti oleh Raihan. "Ma?" Raihan memperlihatkan sesuatu yang mungkin akan membuat mama juga ikut kaget. "Sama persis dengan kami." Yulia menautkan alisnya. Yulia memperhatikan bingkai yang terbalik di tangan Raihan. Raihan perlahan membalikkan lukisan itu dan menyerahkannya langsung ke hadapan Yulia. Yulia kaget menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Album foto itu terjatuh begitu saja dari tangannya. "Kamu yang melukisnya?" tanya Yulia, memperhatikan lukisan yang kini ada di tangannya Raihan, menggelengkan kepalanya. "Aku sebenarnya bingung, Tante. Tadi Satria memperhatikan lukisan yang sama persis dengan ini, tapi lukisan itu sudah jadi sedangkan ini masih setengah jadi. Yang menjadi pertanyaan di kepalaku itu, temanku ini melukis tapi tak pernah sekalipun dia menjualnya. Dan lukisan ini juga baru dia buat dan dibagi. Tapi kok sama persis dengan lukisan yang tadi jadi itu ya? Apa temanku ini menyontek lukisan yang diperlihatkan Satria kepadaku? Tapi bukan sifat temanku itu meniru begitu." Terang Raihan masih dengan pandangan bingung. "Tante juga kaget melihatnya. Karena lukisan jadi yang kamu lihat adalah lukisan Tante. Dan sekalipun Tante tidak pernah memperlihatkannya pada orang lain, itu murni hasil lukisan Tante. Tolong Sat, kamu ambilkan lukisan Mama," titah Yulia. Satria sigap mengambil lukisan yang tak jauh dari tempat tidur mamanya. "Kamu bingung?" Satria mungkin juga bingung. Apalagi Tante. Hanya satu pertanyaan Tante. "Dari mana kamu dapat lukisan ini?" Raihan menarik nafas panjang, meski dia sendiri masih bingung dengan semuanya. "Dari teman panti asuhan. Namanya Laras." Satria dan juga Yulia langsung terperangah. Laras siapa nama panjangnya?" tanya Yulia dengan cepat. Dia berharap Laras yang dimaksud adalah Laras putri yang selama ini dicarinya. "Laras saja yang ku tahu Tante. Nama panjangnya aku gak tahu. Memangnya ada apa ya Tan? Terus terang aku bingung dengan semua ini. Lukisan bisa sama dan kenapa kalian seperti kaget saat aku menyebut nama Laras? Memangnya ada hubungan apa kalian dengan Laras, anak angkat bibiku?" Yulia tak lantas menjawab, langsung sesenggukan menangis. Satria mendekati mamanya kemudian menenangkannya dengan memeluknya. Satria kemudian menoleh ke arah Raihan, memberi isyarat agar menunggu mamanya menjelaskan semuanya. Raihan nampak mengerti dan ikut-ikutan mendekat ke Yulia. Setelah beberapa saat akhirnya Yulia mulai tenang dan mulai bercerita awal dia memutuskan meninggalkan Laras, bayi berusia sepekan di depan panti asuhan itu. Saat itu malam hari saat kami dikejar-kejar rentenir, Pak Kusuma adalah orang yang kejam. Dia rentenir yang membungakan utang papanya Satria menjadi 3 kali lipat. Kebiasaan papa Satria bermain judi membuat kami semua terjerat utang. Anak tante yang masih baru tante lahirkan seminggu ini, dia ingin merampasnya dan akan dijual sebagai ganti membayar hutang. Kami bahkan tidak merasa aman lagi tinggal dimanapun. Jadi malam itu kami putuskan meninggalkan bayi tante di depan panti.
dan tante lupa nama pantinya. Tapi tante meninggalkan catatan bahwa anak bayi itu harus diberi nama Laras Senopati, seperti nama belakang papanya. Selain itu juga tante meninggalkan kalung unik supaya tante bisa mengenalinya saat dia memakainya. Rehan diam menyimak. Beberapa kali Rehan nampak menghela nafas panjang. Dengan lukisan yang kamu perlihatkan, tante merasa ada ikatan batin antara tante dengan temanmu bernama Laras itu. Apalagi namanya persis dengan nama yang tante berikan. Tante hanya perlu tahu nama belakangnya dan juga kalung yang tante tinggalkan untuknya. Jika semuanya benar adanya, maka temanmu itu adalah anak tante yang sudah 22 tahun tidak bertemu. Sambung Yulia seraya menyeka air mata-matanya yang sulit berhenti keluar. Aku akan ajak tante ke pantai asuhan milik bibiku. Tapi karena ini sudah malam, sebaiknya besok pagi saja kita ke sana. Tante akan melihat sendiri nanti bagaimana Laras, saut Rehan. Dia sendiri juga tidak bisa memastikan apakah Laras memang benar adalah saudara Satria, orang yang selama ini selalu dia bantu, atau bukan. Baiklah tante, tante masih harus bersabar lagi semalaman. Rasanya tante gak sabaran menunggu besok pagi. Rehan dan Satria kompak tersenyum. Kalau begitu aku pamit dulu, dan aku minta kembalikan lukisan Laras untuk kubawa pulang. Rehan meminta lukisan yang sedari tadi tak lepas dari tangan Yulia. Yulia jadi tak enak hati, lantas memberikannya kepada Rehan. Satria membaringkan tubuh mamanya di tempat tidur, kemudian izin mengantarkan Rehan sampai di depan rumah. Yulia mengangguk dan mencoba memejamkan matanya, berharap pagi menjelang lebih cepat. Apa kamu punya foto Laras? Terus terang aku sendiri juga penasaran dengan kakakku itu. Selama beberapa minggu ini, aku sudah mencarinya ke tiap panti asuhan di Kota Lapang dan berharap ada keajaiban menemukannya di sana. Kali ini aku berharap banyak. Berharap jika aku akan bertemu dengan kakakku. Satria menatap kosong ke depannya. Aku sih belum pernah mengambil gambarnya secara langsung. Sabarlah, besok pagi aku kesini dan memastikan kamu akan bertemu dengannya. Semoga saja dia memang Laras yang kalian cari selama ini. Tutur Rehan lalu pamit pergi. Di sisi lain, Mas, aku hamil. Kata-kata Nadia membuat Indra terlonjak kaget. Nadia bersikeras ingin bertemu dengan Indra di sebuah kafe langganan mereka dulu. Indra menyanggupi karena pikirannya masih galau, memikirkan Laras yang dianggapnya telah mengkhianatinya. Kata-kata itu terlontar begitu saja saat Indra baru saja mengempaskan tubuhnya di kursi kafe. Kamu yakin? Kamu gak bohong kan? Pasti itu bukan anakku. Sama seperti Laras yang mengandung tapi nyatanya bukan dari benihku. Indra berspekulasi dan dia menyambutnya dengan senyum. Ini buktinya. Nadia menyerahkan hasil USG atas namanya dan di sana tertera usia kandungannya yang mencapai 8 minggu. Tapi bukannya kamu selingkuh dan kasih makan kekasihmu itu selama kita menikah? Jadi kamu jangan mengada-ngada dan datang ke sini memberitahuku seakan-akan aku harus bertanggung jawab atas kehamilanmu. Kehamilan yang mungkin saja hasil dari kekasihmu dulu. Cecar Indra. Dia tak mau begitu saja percaya. Tak ingin mengulang kesalahannya kedua kali yang bermula dari Laras. Ya ampun mas, aku itu hamil anak kamu. Aku sudah pisah sama Firman 6 bulan yang lalu. Dan selama 6 bulan itu aku hanya punya melakukan denganmu. Kamu kok bisa begitu piciknya menuduh aku yang bukan-bukan? Kesalahanku yang dulu tolonglah kamu maafkan demi anak kita. Ini beneran anak kamu mas. Aku berani bersumpah. Dan bila anak ini nanti lahir, aku siap kita tes DNA agar kamu percaya. Nadia begitu meyakinkan. Indra diam menyimak sambil berpikir. Aku tak seperti Laras, istrimu yang kelihatan lugu itu, tapi nyatanya adalah pengkhianat. Semula aku sudah ingin menjauh darimu mas, tapi sepertinya Tuhan mengatakan jangan. Tiba-tiba saja aku mual dan pusing berkepanjangan. Iseng-iseng aku cek dan ternyata aku hamil. Senang rasanya meski waktu itu aku sedih karena bingung untuk meminta tanggung jawabmu sementara kamu marah besar denganku. Terus aku bisa apa? Apa anak ini digugurkan saja biar kamu tenang? Nadia mulai sandiwaranya dengan berpura-pura menangis. Indra langsung terenyuh melihatnya. Indra beranjak dari tempat duduknya dan mendekat ke Nadia, lantas memeluknya dengan sangat erat. Sudahlah, jangan menangis. Biar bagaimanapun kamu sekarang adalah ibu dari calon anakku. Aku tak mau kamu punya pikiran macam-macam. Sekarang juga sebaiknya kamu ikut aku ke rumah.
Kita kembali lagi seperti dulu ya. Tapi ingat, kali ini untuk urusan keuangan, aku dan ibu yang akan mengatur. Aku tak mau lagi kamu kebablasan mengumpulkan uang seperti yang lalu. Nadia tak bisa berucap selain mengangguk. Dia berpikir sekarang mungkin Indra akan mengaturnya. Namun dengan kepandaiannya bersandiwara, Nadia yakin semuanya kembali seperti semula sebelum dia terusir sebelumnya. Nadia menerbitkan senyum terindahnya buat Indra. Dia akhirnya berhasil masuk kembali dalam kehidupan Indra. Indra kini benar-benar membawa Nadia pulang ke rumah. Semua rencana Nadia berhasil dengan sangat baik. Dia beruntung, Sinta teman sekolahnya membantunya. Malam ini sebaiknya kamu beristirahatlah dulu. Aku mau ke rumah ibu dulu, ingin memberitahu ibu dan Sekar mengenai kepulangan kamu, kata Indra sambil mencium kening Nadia dengan mesra. Tapi mas, kalau mereka tak setuju aku di sini gimana? Aku masih takut sama ibu kamu dan juga Sekar. Aku masih ingat bagaimana kamu dan mereka turut mengusirku dari rumah. Aku tak mau itu terulang kembali. Jika itu terjadi, lebih baik aku mati saja bersama anak ini, ujar Nadia mengancam sambil memegang perutnya yang masih rata. Tentu saja rata karena Nadia tidak hamil. Kamu jangan khawatir soal itu. Apapun sekarang ini aku tak peduli lagi. Aku akan tetap mempertahankan kamu di rumah ini demi anak kita. Lagi pula Laras sudah aku buang jauh-jauh dari kehidupanku. Hanya kamu saja satu-satunya istriku. Indra meyakinkan seraya menatap mesra Nadia. Nadia mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke rumah untuk beristirahat. Sementara Indra berjalan kaki menuju rumah ibunya yang hanya berjarak beberapa meter saja dari rumahnya. Ibunya membukakan pintu untuknya. Bu, aku kesini cuma mau kasih tahu kalau aku kembali lagi sama Nadia, dan dia sudah aku ajak tinggal di rumah. Aku tak mau ibu maupun Sekar lakukan sesuatu yang jahat kepada dia, karena dia sekarang sedang mengandung anakku, terang Indra dengan santai. Apa? Hamil? Suara Sekar menggelegar. Sekar yang tiba-tiba muncul dari dalam ruang tengah menghampiri Indra dan Juleha dengan pandangan yang sulit diartikan. Ya, Nadia hamil, dan dia hamil anakku. Aku minta kamu jangan sekali-kali menyakiti hatinya, karena dia sedang bersedih. Mungkin karena hormon hamilnya sehingga membuatnya mudah marah, emosi dan menangis di saat bersamaan. Sekar menepuk tangannya sembari menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya kini. Setelah sebelumnya membawa Nadia, kini memungutnya kembali hanya karena mengetahui Nadia hamil anaknya. Apa kakak yakin? Kakak kelihatannya sangat yakin bahwa anak dalam kandungannya Nadia adalah anak kakak. Apa kakak lupa bagaimana dia mengkhianati kakak dengan pacaran selama kalian menikah? Apa bisa itu dikatakan anakmu? Coba saja kakak pintar sedikit dan jangan mau selalu dibodohi oleh perempuan yang sama setiap waktunya. Sampai-sampai kini keluarga pun kamu larang untuk memarahi istri tersayangmu itu. Oh ya, aku kalau dia adalah cinta sejatimu. Apa yang kamu lakukan itu memang di luar nalar, Kak. Parah kamu, Kak. Sekar benar-benar murka. Dia kesal. Kakaknya baru saja menginjakkan kakinya di rumah, namun berita yang dia bawa mampu membuat orang sakit jantung langsung lepas nyawa dari badannya. Sekar tidak habis pikir, bagaimana mungkin setelah Indra mengusir perempuan itu beberapa waktu yang lalu karena sudah menghabiskan uangnya, menggadai rumahnya, bahkan ketahuan selingkuh masih dimaafkan begitu saja. Lagi-lagi hanya karena dia mengandung anak kakaknya. Itu pun masih belum dapat dibuktikan apakah benar Nadia hamil atau tidak. Dan jika hamil, apa benar anaknya Indra? Semuanya membuat Sekar shock, apalagi ibunya. Ibunya sejak tadi hanya bisa termangu. Mungkin saja dia mengutuk kelakuan anak sulungnya. Anak yang punya dua istri tapi bodoh sekali mengurus rumah tangganya. Sekar menghampiri kakaknya. Sekarang kamu sudah beritahu apa yang harus kami lakukan terhadap istrimu yang sedang mengandung itu. Jadi tunggu apa lagi? Sebaiknya kamu pulang dan jaga istrimu baik-baik. Jangan sampai terjadi sesuatu pada anak yang dikandungnya. Kasihan, dia hamil dan mengalami perubahan hormon dan kamu harus benar-benar menjaganya dengan baik. Pulanglah. Sekar mengusir kakaknya. Sekar tak tahan melihat Indra lebih lama lagi. Dia khawatir akan kebablasan bertengkar dan akan semakin membuat ibunya pusing saja memikirkan nasib anak-anaknya. Sekar tak ingin itu terjadi. Setelah kepergian Indra, Sekar membawa ibunya duduk di ruang tengah, menenangkannya. Tiba-tiba saja ibunya menangis. Benar saja apa yang dipikirkan oleh Sekar. Akhirnya pun terjadi. Ibunya bersedih. Sudahlah, Bu. Ibu tahu sendiri gimana watak kakak.
Lebih baik kita biarkan dia tenang dan merasakan sendiri kesalahan yang dia buat. Saran nasihat akan percuma saat ini. Sekarang ini mungkin saja Nadia merasa menang karena sudah berhasil meluluhkan hati kakak. Biarlah mereka senang dulu. Yang penting uang untuk tebusan rumah masih ada di tanganku. Kakak juga lupa memintanya padaku, jadi aman. Biarkan saja mereka. Sekar memeluk ibunya dengan perasaan tak menentu. Malam itu Sekar tidak bisa tidur nyenyak. Dia memikirkan cara agar dapat mengetahui rahasia Nadia yang tiba-tiba saja bisa kembali ke rumah kakaknya, dan kakaknya menganggap kembali dia sebagai ratu satu-satunya di rumah tangga mereka. Sekar yakin kali ini dia tak bisa lagi berhadapan dengan Nadia menggunakan cara keras. Dia akan menyulap dirinya menjadi orang yang munafik. Tak mengapa, asal bisa menyelamatkan kakaknya dari cengkraman tangan seorang Nadia. Baru saja aku senang karena akhirnya Kak Indra membuka mata dan berusaha mencintai Kak Laras. Kenapa bisa ya tiba-tiba Nadia balik lagi, dan alasannya itu agak aneh ku dengar. Alasan hamil? Masa iya? Mencurigakan sekali. Sepertinya memang menghadapi ular seperti Nadia harus dengan cara yang cerdik. Kalau tidak malah aku yang nanti kena perangkapnya, gumam Sekar dengan pelan. Dia berjalan menuju ke dapur untuk membuat kopi. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Matanya masih sulit tertutup. Saat akan pergi ke dapur, dalam kegelapan dia melihat ada seseorang yang duduk di meja dapur. Begitu Sekar menyalakan lampu, ternyata ibunya yang menunduk dan menangis dalam kegelapan. Ibu ngapain gelap-gelapan menangis begini? Sudahlah Bu, Ibu gak usah lagi memikirkan kakak. Sekar janji akan mengembalikan keadaan semula. Sekar memeluk ibunya. Ibu tadi dapat chat dari kakakmu yang bilang kalau urusan keuangan pun diserahkan sepenuhnya ke Nadia, dan kita diminta untuk mencari uang sendiri. Jangan ganggu kehidupan mereka lagi. Juleha masih dengan tangisannya menceritakan chat yang dikirimkan Indra kepadanya. Astagfirullah. Indra benar-benar melupakan keluarga saat bersama Nadia. Sekar yang tadinya akan menghadapi Nadia dengan baik-baik, akhirnya membangkitkan emosinya untuk melawan perempuan itu nantinya. Sekar memijit pelipisnya yang terasa nyeri. Ibu tunggulah di sini. Sekar mau ke rumah kakak sekarang. Kakak memang harus mendapatkan pelajaran karena sudah kurang ajar sama ibu. Dia pikir dia siapa? Dia tak mungkin bisa sukses dan masih bernyawa sampai sekarang kalau bukan karena ibu. Apa dipikir kita akan diam saja melihat kelakuannya seperti itu? Dia belum jadi apa-apa tapi sudah kurang ajar sama ibu, orang yang melahirkannya. Dasar anak durhaka. Sekar bangkit namun ditahan oleh ibunya. Sudahlah, benar kata kakakmu. Kalau kita hanya terlalu bergantung kepadanya. Dia sudah punya kehidupan sekarang. Jadi lebih baik biarkan saja dia bahagia. Bisa saja kita selama ini adalah pengalangnya. Ibu tak mau kalian ribut. Biarlah dengan mengikutinya asalkan hidup kita hakur. Terang Juleha. Sekar menatap ibunya dengan tatapan tajam. Ibu gimana sih? Dia itu sudah durhaka pada ibu, tapi ibu masih lagi mau mengikuti maunya. Dia itu harus ingat, kalau nggak karena ibu, dia sampai sekarang juga bukan siapa-siapa, Bu. Disekolahkan baik-baik bukannya membalas budi orang tua, malah kurang ajar hanya karena perempuan sialan itu. Sekar sudah nggak bisa lagi diam saja dan menurut apa kata ibu. Pokoknya malam ini juga Sekar akan mendatangi dia. Kalau dia berani memutuskan silaturahmi, kita juga akan melakukan hal yang sama. Percayalah, saat Renteri datang menagih, Sekar mau lihat dia akan tinggal di mana. Sekar sudah memuncak amarahnya. Gegas dia meninggalkan ibunya sendirian menuju rumah Indra, kakaknya. Ibunya ternyata mengikutinya dari belakang. Sekar menitikkan air mata mengingat rasa sakit yang diberikan Indra kepada orang tua satu-satunya itu. Indra, keluar kamu Indra. Sekar mengetuk pintu rumahnya kakaknya dengan keras. Tak ada lagi sebutan kakak di depan nama Indra. Sekitar 5 kali gedoran yang kuat, lampu dari dalam rumahnya menyala. Tak lama Indra keluar bersama Nadia dengan wajah masih mengantuk. Bahkan Indra menguap berulang kali. Matanya melihat ke arah Sekar dan ibunya yang datang di tengah malam. Ada apa sih ribut-ribut? Gak tahu apa ini jam orang lagi istirahat. Kami tuh Sekar kok aneh ya? Malam-malam teriak seperti orang hutan saja. Ganggu orang tidur saja. Ada apa sih? Sungutnya. Nadia yang ada di samping mereka melihat mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu merasa terganggu? Ya. Oh iya, aku lupa. Kalau kamu sudah tak mau lagi berurusan dengan kami dengan meminta kami mencari uang sendiri, tidak minta bantuanmu lagi. Hebat kamu kak. Kamu menganggap kami sudah tidak ada rupanya. Apa maksudmu mengirimkan pesan begitu kepada ibu? Hah?
Sengit Sekar. Dia tidak peduli Juleha yang terus melarangnya berteriak kepada kakaknya. Maksudnya? Aku gak ngerti. Pesan apa? Indra memperhatikan ibu dan juga Sekar bergantian. Alisnya berlipat. Sekar diam. Pandangan dia alihkan ke Nadia. Nadia berpura-pura cuek dan santai, membuat Sekar diam. Kalau kamu gak merasa pernah mengirimkan pesan kepada ibu yang meminta kami untuk tidak bergantung lagi padamu, berusaha mencari uang sendiri, lantas siapa yang punya akses bisa mengirimkan pesan ke ibu, apalagi pada tengah malam begini? Mungkin kamu bisa tanya saja sama istrimu yang lagi hamil muda dan hormonnya mudah berubah ini. Sekar memandang sinis kepada kakak iparnya itu. Pandangan Indra kini beralih dan memindai Nadia, berharap mendapat jawaban. Nadia malah balas memandang dengan pandangan berpura-pura bingung. Sekar tersenyum sinis melihatnya. Pasti istrimu yang sok kecantikan ini akan bilang kalau dia tidak tahu apa-apa, dan kamu pasti akan percaya. Lalu dia sukses memecah belah keluarga kita. Kamu bukan mata sekali-kali kalau dia ini benar-benar ingin menguasai sepenuhnya. Buka matamu. Tunjuk Sekar dengan dada naik turun menahan emosi. Ingin sekali dirinya menjambak rambut pirang milik Nadia. Akan tetapi dia yakin Indra juga ibunya pasti akan murka melihatnya. Mau tak mau Sekar menahan diri. Jaga bicaramu ya, yang sopan kalau ngomong. Kalian itu datang tengah malam mengundang keributan dan sekarang kalian mau menuduhku begitu saja. Sejak tadi aku tidur dan aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan sekarang ini. Nadia menyangkal sesuai perkiraan Sekar. Memang kenyataan apa yang aku katakan. Sekarang bagaimana kalian menjelaskan mengenai pesan yang dikirim ke handphone ibu? Kak Indra juga tidak tahu, malah kebingungan. Sedangkan di rumah ini hanya kalian berdua saja yang tinggal. Terus aku mau jaga omonganku seperti apa? Ingat ya, baru saja kamu menginjakkan kaki di rumah kakakku, kamu sudah mulai berulah. Aku tidak akan tinggal diam. Kupastikan kau akan kembali keluar dari rumah ini dan tinggal di jalanan. Hai bu, sudah tidak ada gunanya lagi kita berurusan dengan anak ibu, juga menantu ibu ini. Sampai kapanpun anak ibu lebih memilih mencintai istrinya ketimbang kita. Jadi kita harus tahu diri. Sekar lantas menarik tangan ibunya dan membawanya pergi dari sana. Sambil berjalan, Sekar berharap kakaknya mau mencegahnya pergi dan menyelesaikan masalah mereka malam ini. Namun Sekar harus menelan kekecewaan yang teramat besar ketika mendengar suara pintu malah ditutup dengan keras. Juleha memandang wajah Sekar. Sekar menggelengkan kepalanya. Langkah Sekar dan ibunya gontai berjalan menuju rumah kembali. Ingat ya bu, mulai hari ini kita sudah tidak ada lagi urusan sama mereka. Bukan sekali dua kali Kak Indra tak berkutik begini hanya karena membela istri kesayangan yang merupakan cinta matinya itu. Seperti yang Sekar bilang sebelumnya, Sekar pasti akan terus menjaga ibu. Ibu gak usah khawatir. Anggap saja ibu punya hanya satu anak saja, Sekar saja. Sekar mencoba menguatkan hatinya dengan membesarkan hati ibunya. Padahal dia sendiri juga bingung. Dia berharap kedatangannya ke rumah kakaknya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Akan tetapi dia kecewa karena kakaknya lebih banyak diam saja, seolah mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Nadia. Dia sendiri cukup yakin pesan yang dikirimkan ke ibunya adalah ulah Nadia yang menginginkan semua uang yang dihasilkan Indra adalah miliknya seutuhnya. Sementara di tempat Indra melangkah cepat menuju kamar dan melihat layar di gawainya. Indra tak menemukan sama sekali pesan yang dikirimkan ke ibunya. Kenapa Sekar begitu ngotot kalau pesan terkirim ke ibu sementara di sini sama sekali tak ada pesan yang terkirim? Sebenarnya pesannya apa? Karena baru kali ini aku melihat Sekar semarah itu. Gumam Indra. Sesekali matanya melihat Nadia yang begitu cuek. Apa yang dibilang Sekar tadi bukan pekerjaanmu kan? Nadia menggeleng santai, berpura-pura tidak tahu menahu. Kalau sampai kamu melakukannya, kamu tahu akibatnya, Nat. Ingat ya, aku menerimamu di sini masih memastikan kalau anak yang kamu kandung adalah anakku. Dan sesuai kesepakatan semua keuangan hanya aku dan ibuku yang mengatur. Sama persis seperti Laras dulu hidup di sini. Nadia langsung bereaksi. Iya, aku masih ingat. Tapi gak mungkin juga aku gak pegang uang sama sekali. Biar bagaimanapun aku sedang hamil anakmu dan membutuhkan sesuatu yang harus aku beli dan tak sepenuhnya bisa berharap sama kamu terus. Misal saja kamu ke kantor, terus aku pengennya makan sesuatu, terus aku mesti menghubungi kamu dulu begitu. Padahal keinginan makanku sudah melonjak beberapa minggu ini. Kamu juga jangan egois dong mas. Aku ya aku. Jangan kamu samakan aku dengan istrimu yang bodoh itu. Pokoknya aku juga mau memegang uang minimal sepertiga dari gajimu. Bujuk Nadia tak mau kalah. Baiklah, aku akan memberikan 500.000 untuk kebutuhanmu sebulan.
untuk belanja bulanan biar ibu yang menangani. Mata Nadia membulat mendengar ucapan Indra. 500.000 sampai di mana, Mas? Nggak masuk akal. Nadia belum menyelesaikan kalimatnya, Indra sudah memotongnya. Sudahlah, kalau mau ambil tawaranku, kalau nggak mau ya semua keuangan tetap aku yang pegang. Satu lagi, aku tak mau sekalipun kamu buka-buka handphoneku. Aku tak mau barang yang menjadi privasiku kamu ganggu. Minggir, aku ngantuk, mau tidur. Nadia benar-benar kesal. Dia berpikir kembali pada Indra akan menjadikan hidupnya enak kembali. Tapi nyatanya semua di luar ekspektasinya. Dia memandang kesal suaminya yang baru saja berbaring di sampingnya dan sudah mulai memainkan irama tidurnya seperti orang bersiul. Sial, rencanaku tidak berhasil sama sekali. Mana aku sudah rugi mengeluarkan uang 5 juta untuk Sinta. Sekarang malah dapat 500.000 setiap bulan. Sampai di mana? Kalau begini terus, lebih baik dia aku tinggalkan saja daripada hidup sengsara. Dengan perasaan dongkol, Nadia pun ikut membaringkan tubuhnya. Gedoran yang cukup keras di pintu membuat Indra kembali melonjak kaget. Belum hilang rasa kantuknya yang menjadi-jadi sejak semalam akibat kedatangan Sekar dan juga ibunya. Kini matanya dibuka paksa dengan keributan di luar rumahnya. Nat, bangun, bukain pintu sana. Tuh ada ketuk-ketuk pintu. Titah Indra. Enggan bangun dari tempat tidurnya, Nadia membuka mata kemudian membalikkan tubuhnya membelakangi Indra. Indra menghela nafas kasar. Perlahan dia bangun dan berjalan menuju pintu. Gedoran tak jua berhenti. Indra membuka pintu dan mendapati 2 orang berpakaian hitam lengkap dengan jaket kulit sedang memandang tajam ke arahnya. Kalian siapa? Kenapa pagi-pagi buta begini sudah ribut? Ganggu orang tidur saja, sapa Indra dengan kesal. Siapa yang bilang ini pagi, Pak? Sekarang ini sudah jam 10. Kami datang ke sini ingin menagih pembayaran uang rumah yang sudah tenggat waktu. Bos kami hanya memberi waktu seminggu untuk pelunasan. Dan Ibu Nadia yang menggadaikan rumah ini sudah berjanji akan membayar kembali dalam waktu 4 hari. Tapi nyatanya, ini sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Bayar sekarang atau keluar dari rumah sekarang. Bentaknya, mata Indra yang semula mengantuk membuka begitu saja. Seharusnya perjanjian orang menggadaikan rumah itu 3 bulan atau minimal sebulan. Tapi ini kok hitung mingguan sudah diminta pembayaran, kok aneh sekali sih. Lagian berapa juga yang harus kami lunasi? 2 orang laki-laki tadi malah tersenyum sembari menyerahkan map berisi surat perjanjian. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh Nadia membuat mata Indra semakin belalak kaget ketika melihat nominal di dalamnya 300 juta yang harus dilunasi atau cicilan 50 juta setiap bulan selama 8 bulan. Kalian itu benar-benar penghisap darah. Uang yang diambil kata istriku hanya 200 juta saja, tapi giliran seminggu nggak terbayar sudah 300 juta. Dan cicilan juga kalau dihitung-hitung pembayarannya tak masuk akal, sampai 400 juta. Kalian itu sebenarnya hanya ingin memeras saja, memanfaatkan kesulitan orang lain. Sengit Indra tak terima. Ada apa sih, Mas? Nadia tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Indra. Indra menyerahkan map yang ada di tangannya kepada istrinya. Belum membacanya, Nadia sudah menyerahkan kembali kepada Indra. Indra mengerutkan alisnya. Kenapa gak dibaca? Aku sudah tahu isinya, Mas. Memang seharusnya pembayaran 2 hari yang lalu. Jadi sekarang sudah habis tenggat waktu dan harus bayar hari ini juga, atau kita keluar dari rumah ini, saut Nadia begitu santainya. Hebat kamu ya, bisa sesantai itu kamu berhadapan sama orang yang jelas-jelas memberikan kamu uang untuk judi sialanmu itu. Sekarang kamu bayar saja utang itu sekarang. Aku tak mau sampai rumah ini diambil. Ibu Indra dengan kesal. Kok aku sih, Mas? Kan kamu suamiku, jadi kamulah yang harus bertanggung jawab. Lagi pula aku main judi juga kalah. Kalau menang toh juga uangnya bisa meringankan kamu memberikan aku uang belanja. Jadi apa salahnya? Nadia tak mau kalah. Tetangga mulai berdatangan dan kasak-kusuk persis di depan rumah mereka. Indra dan Nadia masih saja berdebat tidak ada habisnya. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya. Tagih saja perempuan ini. Dia yang punya utang pada bos kalian dan bukan saya. Indra mengelak. Nadia kaget. Loh, Mas, ya nggak bisa gitu dong. Biar bagaimanapun utang suami istri harus ditanggung sama-sama. Aku tidak mau karena aku tidak punya uang sebanyak itu. Jadi kamu saja yang membayarnya. Aku tahu sekarang. Berarti kamu niat mau balikan sama aku karena menghindar membayar utang kan? Jangan-jangan kamu pura-pura hamil supaya aku masih mau menampungmu. Kata-kata Indra membuat Nadia meneguk salivanya. Skakmat. Aku juga gak punya uang, Mas. Jadi mau bayar pakai apaan? Kamu juga punya pikiran yang aneh-aneh dong, Mas. Aku beneran hamil.
Atau jangan-jangan malah kamu yang tidak mau mengakui anak ini dan menghindar dari tanggung jawab kamu? Nadia mulai mengeluarkan jurus pamungkasnya, menangis terseduh-seduh agar Indra tersenyum dan kasihan kepadanya. Setelah itu pasti suaminya ini akan langsung mengiyakan apapun yang dia inginkan, seperti yang sudah-sudah. Indra menyugar rambutnya dengan kasar. Kalian tak perlu ribut-ribut dan berasal lagi. Yang jelas sertifikat rumah ini sudah dipegang bos kami. Jadi mulai hari ini sebaiknya kalian berkemas. Kalian tak sanggup bayar, berarti rumah ini langsung kami ambil alih. Kami akan bantu kalian berkemas. Bos kami paling benci sama orang yang suka mengelak membayar utang. Makanya kalau nggak sanggup bayar, nggak usah sok gaya-gayaan mau mengutang. Bikin susah saja, kata salah satu lelaki tadi. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Ini rumah saya, seharusnya kalau mau buat perjanjian itu ya lihat dulu sertifikatnya atas nama siapa. Saya yang punya sertifikat, malah dia yang ambil uang dari gadian rumah ini. Sudah nggak benar ini. Saya nggak bakalan mau keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah capek-capek dibeli hasil kerja keras saya. Kok enak sih tuh mau langsung ambil begitu saja? Sungut Indra sambil berkacak pinggang. Kalian itu suami istri, jadi nggak usah banyak alasan berniat menipu kami ya. Semua tanda tangannya ini menjadi bukti jika istri Anda ini mengambil duit dari bos kami. Sudahlah, jangan banyak bacot. Bayar sekarang dan juga kemasi barang kalian. Begitu selesai berbicara dan melihat Indra hanya diam saja, kedua laki-laki langsung menyeruak masuk ke dalam rumah. Mereka tak peduli dengan teriakan dan bujukan Indra juga Nadia. Dengan cepat keduanya masuk ke dalam kamar dan mengambil semua pakaian yang ada di dalam lemari, menaruhnya di koper dengan tidak beraturan, kemudian membuangnya begitu saja keluar rumah. Apa yang dilakukan oleh kedua penagih hutang tersebut sebentar saja sudah menjadi tontonan para tetangga Indra. Indra kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasibnya terusir dari rumahnya begitu saja. Kami beri waktu kalian 10 menit untuk mengumpulkan barang-barang berharga milik kalian. Setelah itu kalian keluar dari rumah sini. Usir penagih hutang itu dengan sangat kejamnya. Di antara tetangga yang menonton kejadian itu, ada Juleha di sana. Ia menatap dengan sedih apa yang terjadi pada anak sulungnya. Juleha tak berani mendekat. Dia takut sekarang akan tahu dan gusar mengingat apa yang telah dilakukan oleh kakaknya semalam. Benar-benar mengiris hatinya. Ya ampun, berani-beraninya utang sama rentenir ya gitu jadinya. Padahal kalau dulu si Indra itu masih sama Laras, gak akan jadi begini. Itulah istri baik-baik malah dibuang dan digantikan sama yang gak betul begitu. Ibaratnya si Indra itu membuang sepatu dan malah memungut sandal jepit cacat pula. Tetangga mulai riuh bercerita. Mereka seakan lupa jika Juleha ada di tengah-tengah mereka. Ada yang hanya berbisik-bisik dan sebagian lagi malah terang-terangan membicarakan anak laki-lakinya itu. Intinya jadi laki-laki itu harus bersyukur. Sudah untung dikasih istri macam si Laras yang orangnya luar biasa sabar, telaten mengurus rumah, mengurus suami, mengurus mertua lagi padahal gak pernah dibalas dengan baik. Itulah sudah akibatnya punya istri cantik dan berhati malaikat macam Laras dibuang, digantikan sama nenek sihir begitu. Iya ya, hobi pinjam uang ke rentenir dan katanya tadi dipakai main judi lagi. Gila ya si Indra hobinya, mungut bini kayak gitu. Ya sekarang ngerasain aja si Indra. Mau tak mau si Indra gigi jari gak punya rumah. Aku sih yakin rentenir memang sudah suka sama rumahnya Indra. Rumahnya besar dan bagus lagi. Makanya rentenir memanfaatkan situasi. Begitu gak bisa bayar terpaksa harus keluar rumah. Juleha yang mendengarnya tanpa sadar berusaha menghapus air matanya yang menganak sungai. Sukma yang kebetulan ada di sana mulai memberikan isyarat kepada tetangga di sana untuk berhenti berbicara, sebab Juleha berdiri tak jauh dari tempat mereka. Maaf ya bu, tetangga pasti gak bermaksud membicarakan anak ibu. Ayo semua kita bubarkan. Gak baik menonton orang yang lagi kesusahan, ajak Sukma. Juleha hanya menunduk malu. Tak menunggu semua tetangga bubar, Juleha melangkah pulang. Dia tak tahan terlalu lama berdiri di sana, menyaksikan anaknya yang menjadi bulan-bulanan gosip tetangga. Apa yang dikatakan oleh tetangga sepenuhnya benar. Dan hal itu terjadi karena dirinya ikut andil mendukung kembalinya Nadia dalam kehidupan Indra dan membiarkan Laras meninggalkan anaknya. Nasi sudah menjadi bubur, yang tersisa hanya penyesalan yang beruntun. Ibu dari mana? Tanya Sekar, sembari melihat wajah ibunya yang tertunduk sedih. Juleha tak menjawab dan langsung masuk ke dalam rumah. Sekar mengekor dari belakang. Bu, ibu kenapa? Sekar pantang menyerah ingin tahu. Kakakmu Indra diusir dari rumahnya karena penagih hutang gadian rumah sudah datang. Dia diusir begitu saja dan kejadian ini menjadi tontonan tetangga. Ibu malu juga sedih.
Mereka semua menyalahkan kakakmu karena memilih istri yang tak jelas seperti Nadia, jawab Juleha. Akhirnya Sekar pun tersenyum. Baguslah kalau begitu. Kalau sampai Kak Indra diusir begitu, dengan begitu setidaknya akan terbuka otaknya mana istri yang tepat dan yang bukan. Bahkan demi istrinya saja kita sampai tidak dianggap sebagai keluarga. Yang namanya anak durhaka itu selalu saja mendapatkan balasan setimpal atas apa yang dia lakukan. Apa yang dikatakan tetangga itu memang betul. Sekar minta ibu jangan sekali-kali membantu mereka, karena Sekar tidak akan pernah sudi kalau sampai mereka tinggal di sini. Mungkin saja dengan kejadian ini akan membuka mata dan pikirannya Indra, saut Sekar dengan cuek. Juleha sudah menduga jika anak bungsunya masih menyimpan amarah untuk Indra. Tidak mungkin ibu tidak memikirkan kakakmu. Biar bagaimanapun dia itu anak ibu, kakak kamu, Kar. Kamu jangan terlalu tega pada kakakmu. Kalau mereka mau tinggal di sini, ibu tidak keberatan, sebab rumah ini juga dibeli atas hasil jerih payah kakakmu. Terserah ibu mau memikirkan dia dan istri sok cantiknya itu. Yang jelas aku tega karena dia duluan tega sama kita, Bu. Sepertinya ibu sudah lupa bagaimana pesan yang dikirimkan ke handphone ibu semalam. Sekar pokoknya tidak setuju seandainya mereka berniat tinggal di sini. Ingat, Bu, yang menganggap kita bukan lagi keluarga adalah kakak sendiri. Jadi biarlah dia rasakan akibatnya dengan keputusannya sendiri. Sebaiknya kita gak usah ikut campur dengan urusan mereka. Tambah Sekar dengan wajah kesal. Juleha pasrah dan bingung. Assalamualaikum, Bu. Suara salam terdengar dari pintu depan. Sekar segera pergi ke depan. Begitu ia membuka pintu, terlihat dua wajah lusuh milik kakaknya juga Nadia. Sekar memindai mereka berdua bergantian. Nadia nampak menunduk. Waalaikumsalam. Kalian cari siapa? Wajah Sekar datar. Dia yakin jika kedatangan mereka untuk menumpang tinggal terlihat dari dua buah koper yang ada di tangan mereka masing-masing. Kakak cari ibu, Kar. Suara Indra terdengar pelan. Ibu gak ada di rumah. Kalau ada pesan ngomong, nanti aja. Nanti aku sampaikan. Ketus Sekar berbohong. Indra menghela nafas panjang. Kak, kami berdua ingin ikut menginap di sini selama beberapa hari sambil menunggu mencari rumah sewaan. Indra membuka suara lagi. Enggak bisa. Kami ini kan bukan keluargamu lagi. Ingat apa yang kamu tulis di pesanmu? Sebaiknya kalian pergi saja langsung mencari rumah sewaan daripada harus menginap di sini. Karena aku orang pertama yang menolak kehadiran kalian di sini. Tapi kok bisa ya kalian terusir dari rumahmu ya? Terus mengapa harus mencari rumah sewa? Bukankah kamu mencicil angsuran rumah yang ditempati sama bapak mertuamu itu? Kenapa nggak tinggal di sana saja? Sekar benar-benar menutup hatinya untuk kedatangan kakak kandungnya itu. Dia ingin memberi pelajaran pada saudaranya ini agar tidak terlalu bodoh dalam cinta. Papa Nadia tidak mau kami tumpangi. Dia ingin tinggal di sana sendirian, saut Indra lagi. Hebat ya. Merantau kesusahan juga karena kesalahan yang dilakukan sama anaknya yang hobi bermain judi online terus menggadaikan rumahmu. Kok bisa ya nggak ada tanggung jawabnya sama sekali? Tukar Sekar seraya memindai Nadia. Nadia menenggangkan kepalanya. Kamu jangan ngomong sembarang soal papaku. Papaku kerja keras sebagai PNS. Dia butuh ketenangan. Sementara aku sama Indra mau setiap saat selalu bertengkar dan papaku tidak mau itu terjadi dan mengganggu istirahatnya. Makanya kami diminta untuk tinggal di sini, jawab Nadia dengan santai seperti biasanya. Hebat ya, giliran enak dilempar ke papamu, terus giliran yang susah dan yang gak enak dilempar ke kami. Kamu pikir kami mau begitu aja menerima kalian setelah apa yang kalian lakukan? Mimpi kamu, Nadia. Dengar ya, kalian berdua, aku dan ibu tidak bisa menerima kalian di sini. Sebaiknya kalian pergi saja sebelum aku panggilkan satpam untuk mengusir kalian, teriak Sekar dengan lantang. Sekar, kamu jangan seperti itu sama kakakmu. Biar bagaimanapun mereka tetap keluarga dan bagian dari diri kita. Meski mereka menolak kita, biarkan saja mereka masuk, titah Juleha yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Gak bisa, Bu. Sampai kapanpun aku gak akan setuju mereka tinggal di sini. Ibu pilih aku yang tinggal di sini, atau mereka yang pergi, atau aku yang pergi dan mereka bisa masuk ke dalam rumah ini. Pilihan sulit, tapi Sekar membuka mulutnya tak menyangka saat ibunya lebih memilih memasukkan anak sulung juga menantunya itu ke dalam rumah. Biarkan mereka masuk. Kamu lupa kalau rumah ini kakakmu juga yang membelikannya untuk kita. Jadi kamu tidak berhak melarang mereka untuk tinggal di sini. Masuklah kalian berdua.
Sekar pasrah dan hanya bisa dia mematung. Tak menyangka ibunya lebih membela Indra yang salah ketimbang dirinya. Nadia nampak tersenyum puas melihat kekalahan Sekar. Nadia melewati Sekar dengan mengibaskan rambutnya. Dia persis ingin memanasi Sekar. Begitu Indra dan Nadia masuk, giliran Sekar yang masuk ke dalam kamar. Kemudian dalam beberapa menit saja dia sudah keluar membawa tas ransel dan juga kopernya. Mata Jula melotot melihatnya. Maaf ya Bu, seperti yang Sekar bilang tadi, jika mereka masuk dalam rumah ini, itu berarti aku yang mengalah keluar dari rumah ini. Sekar permisi Bu. Tolonglah nak, lembutkanlah hatimu. Biarlah kita hidup bersama-sama dengan kakakmu. Apa salahnya jika kita berbagi kamar dengan mereka? Ibu tak ingin anak-anak ibu tak punya tempat tinggal. Ibu sekarang bingung melihat kamu mau pergi. Tolonglah batalkan niatmu untuk pergi. Libur semestermu juga belum selesai. Tolonglah nak. Juleha membujuk Sekar. Sekar menggelengkan kepala. Ibu gak usah khawatir. Sekar akan kembali ke kos-kosan. Sekar tidak akan tinggal di jalanan. Urusi saja anak dan menantu ibu. Kasihan mereka. Sekar, aku minta maaf karena sudah membuat kamu dan ibu sakit hati. Aku janji tidak akan terulang kembali. Indra meminta maaf. Sekar tersenyum samar. Sudah berulang kali kakak minta maaf, dan beberapa kali lagi harus mengulanginya. Sudahlah, sebaiknya aku pergi saja. Tidak ada gunanya aku tinggal lama-lama di sini. Nadia tersenyum senang melihat kepergian Sekar. Keluar dari rumah, Sekar sendiri tidak tahu kemana tujuannya. Ia mengambil gawai dari kantong celananya, kemudian menghubungi Satria untuk meminta bantuannya. Sekar memang masih memegang uang 150 juta dari hasil menipu Nadia waktu itu. Hanya saja dia tidak ingin menggunakannya untuk menyewa rumah, karena merasa belum waktunya menggunakan uang tersebut. Sat, kalau kamu ada waktu aku ingin berbicara denganmu, kata Sekar kala Satria menjawab panggilannya. Ada apa? Aku pergi dari rumah dan tak punya tempat tinggal sekarang. Hening sesaat. Begini saja. Aku, mamaku dan temanku saat ini dalam perjalanan ingin mencari kakakku. Kalau mau ikut, ya ikut aja dulu. Soal tempat tinggal kita pikirkan nanti. Sekar menimbang-nimbang. Setelahnya dia mengiyakan ajakan Satria. Mobil Pajero hitam menghampiri Sekar yang menunggu kedatangan Satria untuk menjemputnya. Begitu kaca mobil dibuka, Satria di sana lalu membukakan pintu. Sekar pun menurut. Sekar tersenyum ke arah perempuan baya yang cantik dan wajahnya mirip dengan seseorang familiar. Tapi Sekar lupa apalagi dengan senyum manisnya itu. Sementara duduk di samping sopir seorang pemuda dengan wajah tegas dan tampan. Ini mamaku. Ini Sekar mah. Teman kuliah Satria. Yulia dan Sekar saling berjabat tangan. Sesekali Sekar masih mencuri pandang memindai wajah di samping Satria. Wajahnya sangat familiar. Hanya saja dia benar-benar lupa. Oh ya Sat, katanya mau mencari kakakmu. Aku baru tahu kalau kamu punya kakak. Aku pikir kamu anak tunggal, karena selama ini kamu gak pernah cerita. Bisik Sekar. Satria pun tersenyum. Ya, aku masih punya kakak dan saat ini kami berusaha yakin ada keajaiban untuk bisa bertemu dengan dia lagi. Aku terpisah 20 tahun dari kakakku, jawab Satria. Sekar pun manggut-manggut. Tak menyangka Satria yang begitu terlihat santai menghadapi hidup ternyata menyimpan banyak kesedihan karena terpisah dengan kakak kandungnya begitu lama. Sekar ingin sekali bertanya lebih banyak. Hanya saja dia sendiri masih kebingungan dengan tempat tinggalnya sementara. Kamu kenapa tiba-tiba pergi dari rumah? Dan kalau lihat dari bawaanmu kayaknya kamu minggat ya? Sambung Satria sambil memperhatikan Sekar. Sekar menunduk. Rasanya ingin menumpahkan air matanya di sana. Hanya saja dia malu lantaran ada orang lain di mobil bersama mereka. Ceritanya panjang. Nantilah aku ceritakan. Aku juga bingung mau kemana. Nanti setelah kita dari panti, kamu boleh tinggal sementara di rumah kami. Banyak kamar kosong kalau hanya untuk kamu. Mama Satria menyaut. Sekar menunduk hormat mengucapkan terima kasih. Setelahnya dalam perjalanan semua membisu, larut dalam pikiran mereka masing-masing. Di sisi lain, Laras baru saja bangun dari tidurnya, kemudian meraih air putih di atas nakas samping tempat tidurnya. Laras memang biasa menaruh air putih di sana untuk diminumnya setelah bangun tidur. Seketika ia merasakan perutnya terasa kejang dan sakit yang teramat dahsyat. Laras memegang perutnya sembari menarik nafas panjang, berharap rasa sakitnya akan berkurang. Semakin lama ia menarik nafas dan mengembuskannya perlahan.
rasanya tetap saja sakit luar biasa. Karena sudah tak tahan dengan rasa sakitnya, dia mencoba bangun dari tempat tidurnya dan ingin mencari pertolongan. Bu, Bu, Laras terus memanggil. Tak lama Bu Halim muncul dengan wajah khawatir saat melihat anak angkatnya yang merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Ya Allah nak, kamu mau melahirkan ya? Bu Halim lantas memanggil Bu Hayati untuk membantunya. Laras penuh dengan peluh keringat dan wajah pemucat pasi masih terus saja meringis menahan sakitnya. Tolong Bu, keluarkan mobil, kita bawa Laras ke rumah sakit. Kayaknya dia mau melahirkan. Laras menjawab. Selain sakit yang luar biasa, dari kedua belah pahanya mengalir darah yang cukup deras. Bu Halim dan Bu Hayati semakin panik. Ya Allah Bu, sebaiknya kita cepat, Laras sudah pendarahan hebat. Saya bawa Laras ke mobil Bu. Bu Hayati tolong kasih tahu penjaga yang lain untuk menjaga anak-anak dari perjanjian pertemuan dengan Pak Ahmad. Ditunda dulu, ini urgent. Titah Bu Halim. Bu Hayati menganggukkan kepalanya. Setelah memberi pesan kepada pengurus panti yang lain, mereka membawa Laras ke rumah sakit. Saat mobil melintas meninggalkan panti, Sinta baru saja datang. Sinta memperhatikan dengan seksama mobil yang biasa dikendarai oleh Bu Hayati tersebut. Sinta yakin di dalamnya pasti ada Bu Halim turut bersama mereka. Dia sendiri tak tahu mau kemana mereka, sebab tidak ada jadwal pertemuan dengan penyumbang di luar panti. Tadi aku seperti melihat mobil panti keluar. Memangnya Bu Halim kemana Bu? Bukannya sebentar lagi ada jadwal pertemuan dengan Pak Ahmad ya? Tanya Sinta kepada pengurus panti lainnya. Bu Halim dan Bu Hayati membawa Laras ke rumah sakit. Mungkin saja Laras mau melahirkan. Kayaknya sudah pendarahan tadi. Sinta mengurutkan alisnya kemudian berlalu pergi. Dia mau melahirkan atau malah keguguran ya? Seingatku Nadia memintaku untuk memasukkan cairan yang dia kasih untuk Laras supaya anak dalam kandungannya meninggal. Dan itu sudah aku lakukan. Sebaiknya aku laporkan saja sama si Nadia. Batin Sinta sembari memegang gawainya dan menghubungi Nadia melalui pesan dari aplikasi hijau bergambar telepon. Nat, musuh terbesarmu sekarang ini sedang ke rumah sakit. Katanya pendarahan. Bagus. Aku yakin bayinya tidak akan selamat. Kabari saja bagaimana keadaan dia selanjutnya. Oke, siap. Sinta menutup gawainya dengan sebelumnya menghapus seluruh percakapannya. Dia tak ingin aksinya ketahuan. Sinta melakukan tugas seperti biasa, membukukan setiap keuangan yang masuk transaksi demi transaksi, dan akan melaporkannya setiap hari kepada Bu Halim selaku pemilik panti. Sekitar 40 menit Sinta akhirnya menyelesaikan tugasnya. Dia mengusap layar gawainya bermain sosial media menghabiskan waktu. Tidak ada Bu Halim. Dia bekerja lebih santai. Tak lama masuk panggilan dari Bu Halim. Sinta segera menjawab panggilan. Iya Bu, ada apa? Sinta pura-pura bertanya. Saya sama Bu Hayati lagi di rumah sakit. Tolong kamu atur jadwal pertemuan untuk 3 hari ke depan saja ya. Kami berdua masih fokus urusan Laras. Kalau ada yang mencari, suruh kembali saja nanti. Terang Bu Halim dari seberang telepon. Laras memangnya kenapa Bu? Lagi-lagi Sinta bertanya ingin mencari tahu. Laras pendarahan hebat. Kata dokter kemungkinan besar anaknya tidak selamat. Laras juga tidak sadarkan diri. Saat ini kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan Laras dan bayinya. Dokter akan melakukan operasi pada pukul 10 malam ini. Tolong bantu doa ya. Beritahu juga ibu panti yang lainnya. Keterangan Bu Halim menerbitkan senyum di wajah Sinta. Rencananya pun berhasil. Baik Bu, Sinta akan bantu doa sebanyak-banyaknya. Ibu jangan lupa juga beristirahat ya, biar gak sakit terlalu memikirkan hal ini. Sinta akan beritahu ibu panti yang lainnya. Soal kerjaan di sini, ibu gak usah khawatir. Sinta akan menghandlenya selama ibu dan ibu Hayati pergi. Jelas Sinta masih dengan senyum di bibirnya. Baiklah Nak, terima kasih. Entah apa yang akan ibu lakukan jika nggak ada kamu. Memang kamu sangat bisa diandalkan. Setelah mengucapkan salam, Bu Halim menutup panggilan dengan sempurna. Sinta segera memberi kabar kepada Pak Ahmad untuk menunda datang ke panti karena Bu Halim sedang tidak ada di tempat. Pak Ahmad setuju dan meminta jadwal ulang pertemuan mereka. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari luar pintu utama. Waalaikumsalam. Sinta menjawab panggilan kemudian melihat keluar siapa tamu yang datang. Sinta memindai satu persatu tamu yang datang. Hanya Rehan yang dia kenal. Sisanya seorang pria tampan dan seorang ibu-ibu parubaya di atas kursi roda, dan seorang perempuan yang lebih muda darinya. Larasnya ada? Tanya Rehan. Rehan kali ini balas menatap Sinta, ingin tahu keberadaan Laras.
Sinta tersenyum tipis. Anu Mas Rehan, Laras dibawa ke rumah sakit sekitar 1 atau 2 jam yang lalu. Tadi katanya pendarahan hebat, dan saat ini Laras tidak sadarkan diri. Apa yang dikatakan oleh Sinta membuat Rehan sontak kaget. Begitu juga dengan Yulia dan Satria saling memandang. Kenapa bisa dia pendarahan? Bukannya kemarin keadaannya baik-baik saja? Sinta mengangkat pundaknya cuek tidak tahu. Siapa nama panjang Laras? Yulia membuka suara. Siapa orang-orang ini, Mas? Sinta balik bertanya seraya memandang Yulia dengan pandangan tak senang. Jawab saja siapa nama lengkap Laras, bentak Rehan. Sinta pun terkesima. Laras Senopati? Sinta menjawab dengan suara pelan. Nama yang unik dan tidak ada duanya membuat Yulia langsung menangis terseduh-seduh. Rey, dia memang Larasku, kakak kamu, Sat. Yulia memandang Rehan dan Satria bergantian. Satria dengan penuh haru menjawab dengan anggukan kepala. Kalau gitu sekarang juga kita ke rumah sakit, biar dalam perjalanan aku telepon bibiku. Tukas Rehan mengajak semua kembali ke dalam mobil. Sinta memandang para tamunya tadi dengan bingung. Dia masuk kembali ke dalam melanjutkan aktivitasnya berselancar di dunia maya. Berarti tante sudah yakin kalau dia anak tante? Tanya Rehan kembali saat mereka dalam perjalanan ke rumah sakit setelah menghubungi Bu Halim, menanyakan tempat Laras dirawat. Yakin sekali, Rey. Namanya Laras Senopati hanya dia. Begitu banyak Laras tapi tidak ada yang punya nama belakang seperti dia. Selain itu lukisan yang dia buat menjadi bukti kalau dia anakku. Kami punya ketertarikan batin yang kuat. Yulia tak bisa menghentikan air matanya yang terus mengalir membasahi pipinya. Tak sabaran ingin melihat putrinya. Sekar hanya diam termangun, tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Nama Laras memang tak asing di telinganya. Hanya saja dia benar-benar tak tahu apakah yang mereka bicarakan Laras mantan kakek iparnya atau bukan. Dia lebih memilih diam menyaksikan drama keluarga Satria. Kamu nggak apa-apa, kan? Temani kami ke rumah sakit untuk melihat kakakku. Satria menyentuh punggung tangan Sekar. Sekar mengangguk dan merasa kikuk dengan apa yang dilakukan oleh teman kuliahnya ini. Satria sadar langsung melepaskan tangannya dengan wajah pias. Sampai di rumah sakit dan ruangan yang telah ditunjuk oleh petugas keamanan, akhirnya mereka bisa melihat langsung Laras yang masih menggunakan selang infus. Di tangan juga pemasangan selang oksigen mengarah dan menutup mulutnya. Rehan terlihat begitu sedih, dan hal itu tidak bisa dia sembunyikan begitu saja. Mengambil bibinya kemudian berbisik ke telinga bibinya, Bu Halim. Bu Halim manggut-manggut saja. Yulia tak bisa menahan laju air matanya yang sudah menganak sungai. Sedih sekali melihat nasib anaknya yang sudah puluhan tahun tak bertemu. Sekali bertemu dalam keadaan melihat anaknya, ingin mendekat. Namun dia ragu ketika bibi Rehan menghampirinya. Ibu, apa bisa kita bicara sebentar di depan? Tawar Bu Halim kepada Yulia. Yulia menatap Rehan. Dijawab anggukan kepala lalu mereka pun bersama-sama keluar ruangan ditemani Bu Hayati. Tinggallah Satria dan Sekar dari sana. Kak Laras. Sekar tahu-tahu membuka suara. Satria menoleh memperhatikan Sekar. Kamu kenal? Sekar menganggukkan kepala, lalu berjalan menghampiri orang yang pernah dekat dengan kakaknya, Indra. Ia sembari menggenggam jemari lembut milik Laras. Dia mantan istri kakakku. Aku pergi dari rumah sekarang ini juga karena membela Kak Laras agar tetap bersama kakakku. Dan bukannya macan seperti istrinya saat ini. Kakakku sudah memperlakukan Kak Laras dengan tidak baik. Semua dia lakukan karena terlalu cinta dengan Nadia, perempuan yang kini rujuk dengannya. Sekar tak bisa menahan kesedihannya melihat keadaan Laras. Satria menyimak. Entahlah, setelah kalian tahu apa yang dilakukan kakakku kepada Laras, mungkin mamamu tidak akan pernah mau menampungku di rumah kalian. Meski hanya sementara saja. Urai Sekar terus menggenggam tangan orang yang selalu dia anggap terlalu baik hati. Satria hanya diam saja. Dia sendiri rasanya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan lebih baik tak menyangka lagi kakak kandung yang selama ini dicari tak jauh dari kehidupan Sekar. Gadis yang diam-diam dia cintai. Dilema. Satria tertegun. Semuanya berawal dari kebiasaan papaku bermain judi online. Dia rugi banyak dan menumpuk utang pada rentenir. Kak Laras yang saat itu baru dilahirkan seminggu terpaksa dititipkan di panti asuhan.
karena untuk menghindari rentenir yang ingin menjualnya sebagai jaminan hutang. Rentenir terus mengejar mama dan papaku. Aku juga baru tahu ada kakak kandung yang selama ini terpisah dariku. Selama puluhan tahun mama menyimpan rapat semua ini. Begitu mama cerita, aku langsung bergerak cepat memastikan bahwa kakakku masih hidup. Kasihan sekali hidupnya di panti asuhan tanpa tahu kedua orang tuanya. Sekarang begitu dia bertemu dengan keluarganya, tak lengkap tanpa papa, menikah mungkin saja menjadi impiannya agar disayangi oleh orang yang dicintai. Tapi menurut ceritamu tadi sepertinya kakakku tak mendapatkannya. Satria mencoba kuat. Tetap saja air matanya ikut mengalir. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.